Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh yang pertama tentang uji T pihak kiri. Contoh soalnya adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah net performing finance suatu bank umum syariah pada tahun 2020 tidak melebihi 5%. Arti kata tidak melebihi berarti kita mau lihat kalau non performing kan pinginnya dia kecil. Jadi apakah nanti kita mau lihat, jadi tujuan penelitian kita apakah non performing finance itu kurang dari 5% atau enggak gitu kan. Kurang dari 5% atau lebih dari 5%. Nanti kita akan melakukan pengujian di sana. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan suatu pengumpulan data dengan diperoleh datanya sebagai berikut. Jadi datanya nanti kita pakai data bulanan dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2020. Datanya sebagai berikut. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat hipotesis dalam uraian kalimat. Kita buat hipotesis dalam bentuk model statistik, kemudian kita tentukan rasio kesalahannya, kita tentukan kaidah pengujian atau bagaimana cara kita untuk menerima atau menolak H0-nya, kemudian kita lakukan uji normalitas, kita lakukan penghitungan T-hitung dan kita cari berapa nilai T-tabelnya, kemudian kita bandingkan dua nilai tersebut dan yang terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Kita mulai dari yang pertama, langkah yang pertama kita buat hipotesis dalam uraian kalimat. H0-nya net performing finance bank umum syariah pada tahun 2020 lebih dari 5%. Kenapa lebih dari 5%? Karena yang kita inginkan di dalam pengujian itu nanti kita kan ingin lihat apakah dia kurang dari 5% atau tidak. Sehingga kita gunakan lawan dari kurang dari adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian H0-nya net performing finance bank umum syariah pada tahun 2020 kurang dari 5%. Jadi di sini dia baru yang kita lihat adalah kurang dari 5%-nya. Kemudian bagaimana dengan hipotesis statistiknya? Jadi H0 rata-rata X, asumsikan kita net performing finance kita buat dengan nama X. Rata-rata dari X dia harus lebih besar dari sama dengan 5%. Kemudian di sini ini adalah HA. Saya tulisnya salah, jadi HA adalah X kurang dari 5%. Jadi kita nanti mau lihat kira-kira kita akan terima H0 atau tolak H0. Selanjutnya kita akan menentukan berapa sih rasio kesalahan yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Jadi rasio kesalahan atau tingkat kesalahan yang diperbolehkan dalam penelitian ini adalah 5% atau alfa sama dengan 5%. Jadi kita boleh melakukan kesalahan tetapi tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian bagaimana kaidah pengujiannya? Nah, kaidah pengujiannya adalah jika nilai T hitung kurang dari min T tabel, maka kita akan tolak H0. Jadi kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini. Karena kita adalah uji pihak kiri, berarti nanti saya buat gini. Kemudian di sini adalah min T tabel. Berarti ini adalah di sini tolak. Maaf. Saya coba hapus dulu. Oke, jadi di sini adalah terima H0. Daerah terima H0. Jadi kalau nanti kita ada di sebelah sini kita terima H0, kalau di sini kita adalah tolak H0. Terima atau tolak kita tergantung nilai T hitungnya. T hitung nanti kita ada di sebelah mana? Di sebelah kirinya T tabel, min T tabel atau di sebelah kanannya T tabel. Saya lanjutkan, pengujian selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas itu digunakan untuk sebagai prasyarat kita bisa menggunakan uji T. Jadi ini adalah uji prasyarat. Jadi uji T dapat kita lakukan kalau dia memenuhi uji normalitas. Kalau dia tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji T. Nah, hipotesisnya data berdistribusi normal, hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Ini adalah hasil output SPSS.
Kita coba dulu mengeluarkannya. Saya kayaknya kemarin lupa untuk tidak screenshot, jadi ininya langsung keluar. Kita coba ambil data kita terlebih dahulu. Di sini ada data NPF, saya akan copy dari yang pertama sampai dengan terakhir, Ctrl copy. Kemudian saya masukkan ke IBM saya. Paste, saya beri nama di sini adalah NPF. Kemudian tipenya numerik, desimalnya boleh 2 tetap atau 3 atau 4 tergantung berapa angka di belakang koma. Kemudian di sini ukurannya adalah scale atau rasio. Kemudian kalau sudah, kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian explore. Jadi analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita masukkan NPF ke dependent list, kita klik plot, kemudian kita pilih normality plot with test. Kalau sudah, kita klik continue, kita klik OK. Kita nanti akan mendapatkan banyak sekali hasil. Kita cukup lihat di bagian yang ketiga. Di sini adalah test for normality. Jadi yang ini yang akan kita ambil. Jadi kita ambil, kita masukkan di sebelah sini. Bagaimana cara pengujiannya? Teman-teman boleh menggunakan pengujian dari Kolmogorov atau menggunakan Shapiro-Wilks. Pengujian yang biasa dipakai, yang teorinya agak sering dipakai, kita akan menggunakan teori yang ini. Jadi kita akan menggunakan Kolmogorov. Berdasarkan hasil output, sebentar. Jadi di sini berdasarkan output SPSS diketahui nilai sig dari Kolmogorov Smirnov adalah 0,200. Jadi di sini kita dapatkan nilai signya adalah 0,200. Kita harus bandingkan dengan 0,05. Lebih besar mana antara 0,200 dengan 0,05? Ternyata dia lebih besar 0,200, maka terima H0 dan disimpulkan data homogen. Nah, karena data yang kita miliki dia homogen, maka kita bisa melakukan lanjutan. Jadi kita lanjutkan pengujian kita dengan menggunakan uji T. Ini tiba-tiba keluar. Ini hasil pengujian T hitung kita. Kita akan lihat berapa nilai signya. Kemudian nanti kita akan lihat juga berapa nilai tabelnya. Sebelum itu kita masuk ke SPSS-nya. Jadi di tempat yang sama tadi, di data kita klik analyze, klik compare mean, kemudian klik one sample t-test, kemudian masukkan NPF ke test variable. Test value-nya kita sesuaikan dengan hipotesis yang kita pakai. Hipotesis kita tadi kan 5. Kemudian kalau sudah klik OK. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang banyak gitu ya. Ini kita coba lihat ke bawah. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini kita copy hasilnya, kita masukkan di sebelah sini. Nah, dari sini teman-teman, karena dia menggunakan di sini adalah two-tailed, maka kita tidak bisa pakai karena kita adalah ujinya adalah uji pihak kiri. Maka teman-teman bisa lihat bagian T hitungnya di sini diperoleh nilai T hitung itu adalah min 57,743. Kemudian kita akan lihat berapa nilai ini, coba saya taruh di agak bawah biar enggak ini. Bentar. Oke, nilai T diperoleh, nilai T hitungnya adalah min 57,743.
Kemudian berapa nilai T tabel gitu kan? Nilai T tabelnya, teman-teman di sini ada DF. Ini DF-nya. DF-nya adalah 11 karena data yang kita miliki adalah 12, maka DF-nya 11. Kita lihat di sini DF. Ke sini 11, berarti di sini bentar, kenapa nggak mau CC? Ya, ini 11. Kemudian karena kita menggunakan pihak kiri, maka yang tutel kita coba hilangkan dulu biar teman-teman nggak bingung. Kemudian karena alfanya adalah kita pakai 5%, berarti yang ada di sini 5%. Kita turun ke bawah, nah, ketemu di sini dan temukan. Nah, maka nilai di sini T tabelnya adalah 1,796. Jadi kita sudah dapatkan T hitungnya dan T tabelnya. Diingat-ingat min 57,743 dan 1,796. Itu juga kalau lupa. Nanti kita lihat lagi. Nah, bagaimana kita akan bandingkan T hitung sama T tabel? Cara yang paling gampang, biar nggak kelihatan. Jadi kita buat ininya dulu. Kalau teman-teman nggak buat juga nggak masalah. Kan kita pakainya adalah min T tabel. Min T tabel. Dia sama dengan berarti min 1,7 berapa tadi? Sebentar, kita coba cek. Min 1796. Min 1796. Kemudian kita punya di sini saya taruh T hitungnya adalah min 53, berapa tadi? 5773. Maaf, salah. Min 57. Kita hapus dulu aja. Min 57 di min 57,734. Nah, ini di sini adalah terima H0. Ini tolak H0. Sebelum kita lihat, kira-kira teman-teman dari hasil di situ nilai T hitungnya min 57. Min 57 dan min 1,7. Min 57 itu ada di sebelah kirinya 1,739 atau di sebelah kanannya. Kira-kira di sebelah kiri atau sebelah kanan? Saya buat warna yang berbeda. Ya, betul, dia ada di sebelah kanan. Kalau ini saya teruskan, dia nanti di sebelah sini. Min 57,734. Entah 734 atau 736, berarti karena dia posisinya di sebelah kirinya maka kita tolak H0. Jadi T hitung sama dengan min 57,734, dia kurang dari min 1,796. Maka kalau kurang dari dia adalah tolak H0. Jadi karena nilai T hitung min 57,743 saya kurang dari min 1,796, maka tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa net performing finance Bank Umum Syariah pada tahun 2020 dia kurang dari 5%. Nah, sekian dari saya untuk contoh kita di contoh yang pertama tentang uji T pihak kiri. Selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat video yang lain tentang uji T pihak kanan dan uji T dua pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.